Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Di video kali ini gue mau ngebahas 3 buah mouse wireless dari Alcatros. Yaitu yang pertama ini ada Alcatros AirMouse LF-X7, yang kedua AirMouse Duo 5X, dan yang terakhir ini adalah AirMouse Duo 7X. Ketiga mouse ini hadir dengan label Silent Mouse yang bakalan gue tes juga nanti se-silent apa sih mouse ini. Terus gue juga mau infoin kalau ketiga mouse dari Alcatros ini adalah mouse-mouse yang punya harga yang cukup terjangkau buat sebuah mouse wireless. Untuk AirMouse LF-X7 dibanderol dengan harga paling murah yaitu di 79.000. Terus buat AirMouse Duo 5X dan Duo 7X punya harga yang sama yaitu di 99.000. Link pembeliannya bakalan gue taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja kalau kalian mau beli. Oke, gue akan mulai ngebahas dari Alcatros AirMouse LF-X7 dulu. Buat desain LF-X7 ini punya desain mouse kantoran yang sebenarnya sekilas itu kelihatan punya kesan yang mewah. Terlihat kayak magic mouse-nya Apple, cuman ya ini yang warna hitam aja. Tapi untuk build quality-nya ketika kita udah megang mouse-nya pasti bakalan berasa kalau ini emang mouse murah. Seperti kebanyakan mouse pada umumnya, di bagian atasnya terdapat tombol klik kiri, klik kanan, scroll button, dan ada juga sebuah button buat ngatur CPI mouse ini dengan pilihannya itu 800, 1200, dan 1600 CPI. AirMouse LF-X7 ini punya lighting yang ada di bagian samping kayak berbentuk garis gitu, yang bisa juga tembus ke atas ke bagian logo dari si Alcatrosnya ini, yang ada di bagian atas agak ke bawah di mouse ini. Buat connect ke PC, mouse ini dilengkapin sama sebuah nano USB receiver yang plug and play, tinggal colok ke PC dan bisa langsung dipakai. Atau juga ke laptop juga bisa tentu aja ya. Terus si LF-X7 ini pakai baterai berkapasitas 480 mAh yang sistemnya itu rechargeable, alias bisa dicas berulang-ulang. Makanya di paket pembeliannya kita juga bakalan dapat sebuah kabel micro USB yang berguna buat ngecas si mouse-nya ini. Tapi yang gue cukup sayangkan itu di kabelnya ini terbilangnya cukup pendek. Jadi kalau kalian itu user PC dan naruh PC-nya itu di bawah meja, jelas kabelnya ini nggak bakalan nyampe. Jadi nggak bisa dipakai sambil dicas. Tapi kalau kalian itu user laptop, mungkin aja buat pakai mouse ini sambil ngecas juga. Karena port chargernya ini udah ada di bagian depan dari mouse-nya. Untuk mouse dengan harga 79.000, menurut gua sih mouse ini udah cukup oke. Tapi buat gua yang seorang palm grip, tentu aja butuh penyesuaian pas pakai mouse ini. Dan kekurangan yang menurut gua cukup berasa itu karena mouse ini ada lampunya dan gak bisa dimatiin, otomatis baterainya jadi berasa cukup boros aja. Lanjut ke yang kedua, Alcatros AirMouse Duo 5X, atau biar lebih gampang bakal gue sebut aja Duo 5X. Buat tombol Duo 5X ini punya jumlah tombol yang sama kayak LF-X7. Ada tombol klik kiri, klik kanan, scroll button, dan di bagian tengahnya ada tombol buat atur CPI atau DPI dengan konfigurasi yang sama juga, yaitu 800, 1200, dan 1600 CPI. Dengan finishing berwarna matte di bagian atasnya, bagi gue pribadi, mouse ini udah cukup oke banget. Gripnya sendiri bisa dibilang cukup nyaman walaupun ada sedikit yang mengganggu buat gue. Di sisi-sisi sampingnya ini menurut gue agak terlalu kasar ya transisinya. Jadi kayak tajam-tajam gitu ketika kita pegang mouse-nya ini. Tapi tajamnya juga nggak bakal sampai ngelukain tangan sih. Cuma berasa kurang nyaman aja gitu kalau menurut gue. Buat urusan konektivitas, selain koneksi wireless 2,4 GHz dengan nano USB receiver, mouse ini juga punya fitur Bluetooth buat connect ke device-device kayak HP, tablet, ataupun laptop dengan koneksi Bluetooth. Dan untuk Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth 5.0. Nah, berbeda sama yang LF-X7 tadi, untuk AirMouse Duo 5X ini punya baterai copot pasang dengan tipe baterainya itu A2. Dan yang gue suka di sini kita udah dapat baterainya juga di paket pembeliannya. Good job Alcatros, at least kita nggak perlu beli-beli baterai lagi lah ke Indomaret. Terakhir ada Alcatros AirMouse Duo 7X. Dari ketiga mouse dari Alcatros ini menurut gue ini sih yang paling cocok sama gue. Untuk seorang palm grip, Duo 7X ini kerasa nyaman banget di tangan. Dan gue cukup suka dengan motif yang ada di bagian kiri dan kanan si mouse-nya ini.
yang walaupun sebenarnya nggak terlalu pengaruh sama gripnya, tapi bagi gue motifnya ini nambah kesan estetik dari mouse ini sendiri. Perbedaan yang cukup mencolok dari 27X ini dengan dua mouse yang gue bahas sebelumnya, untuk si 27X ini punya tombol forward dan backward di bagian kirinya. Selain itu, buat masalah konektivitas dan lain-lain, kurang lebih 27X dan 25X itu nggak jauh berbeda. Sama-sama dapat baterai juga di paket pembeliannya tentu aja. Oke, cukup bahas spesifikasinya. Skenario pemakaian gue untuk ketiga mouse ini tentu aja bukan buat main game ya, tapi lebih ke penggunaan sehari-hari, kayak misalnya buat browsing, ngedit video, pokoknya penggunaan casual aja lah. Nggak gue pakai buat main game sama sekali, dan emang gue nggak saranin juga. Menurut gue ketiga mouse ini udah cukup oke dengan masing-masing harga yang ditawarkan, terutama buat orang yang butuh mouse wireless dengan harga terjangkau, tapi punya kualitas yang masih oke. Sempat gue singgung di awal tadi kalau ketiga mouse ini adalah mouse silent. Nah, sekarang gue akan bahas lebih lanjut mengenai hal itu. Gue pribadi emang seorang pengguna mouse silent ya, karena menurut gue bikin keadaan ketika lagi pakai itu jadi lebih tenang tanpa ada suara klik-klik. Tombol klik kiri dan klik kanan di ketiga mouse ini emang punya suara yang silent. Kalau di AirMouse 27X itu tombol forward dan backwardnya juga ikut silent. Tapi yang gue cukup heran, buat scroll button dan tombol buat atur DPI atau CPI-nya itu belum silent. Di ketiga mouse-nya ini loh ya, masih berasa kayak mouse biasa tanpa label silent. Masih kerasa cukup berisik. Cukup heran kenapa ketiga mouse ini tuh cuma silent di tombol klik kiri dan klik kanannya aja. Buat scroll button sama tombol CPI atau DPI-nya itu masih kayak mouse biasa lah. Tapi ya mungkin itu aja sih hal yang menurut gua agak kurang aja di mouse-mouse silent ini. Tapi overall ketiga mouse ini worth it kok buat dibeli. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka, tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun, dan sampai ketemu di video selanjutnya.